Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan bagi dunia, terlebih bagi masyarakat Jepang. Pada tanggal tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan puluhan ribu orang. Gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Dari kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, ada Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita segera mengeluarkan riset kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah telah mengenalkan di kita. Kita akan memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairil Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian sudah mulai mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu? Barusan saya dan Soekarno berkumpul dengan saya. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti Indonesia saling melakukan faktor perlawanan. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bikan ada Cairo. Kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batanganku. Saya telah semuanya itu sekarang dan potong dari malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini sangat tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh persekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah manusia bebas. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah ini harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manusia itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang dari Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri, tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sesuatu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 15 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan teman-teman golongan muda? Kita berikut saja. Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semua berantakan?
Baiklah, Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan oleh kami sebagai PKI. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bermaksud pembelaan dan sekarang untuk ikutkan sebagai proklamasi. Tempat kematian, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk dialihkan agar tidak ada yang akan bergerak antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya proklamasi terakhir kita kamu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Lalu Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Sir Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Semarang dan Jakarta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakan kepada keluarga mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian semua ini. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, kan? Baiklah, kami akan menentukan tempatnya. Biarnya Eko. Hei, nah, tolong kamu kami mereka sendiri kok. Maaf, saya Pak. Baik kalau begitu, baiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami di sini. Maafkan kami, Bu, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan di dalam bidang PKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu menentukan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan baca pertahanan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu kita bersiap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji belaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang, saudara saya. Mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin dan tidak ada satu perbedaan. Sio dan Kosini membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perjuangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum bertimbangan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita harus bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung. Tapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluar lagi pula. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana bila besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Kita membicarakan tentang proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk menuju kegiatan sekarang. Apalagi mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan cara proklamasi. Saya beride, kita akan meninjau rumah perwira Jepang Laksamana itu.
Yang telah tiba di rumah Laksamana Media di Jalan Timangbojo nomor 1. Selamat malam, ada apa Bu? Pak, kami membantu Anda malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang dan juga. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Proklamasi dilakukan di rumah makan Medan. 3 eksponen pemuda yakni Soekarni, Sudirman, dan Burhanuddin Muhammadiyah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehkan rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah media yang langsung disetujui. Namun kemudian timbul persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya ini ditandatangani oleh anggota DPR. Memang apa? Sampai siapa yang akan melakukannya? DPR kan membentuk pemerintah. Kita sudah sepakatan untuk melaksanakan proklamasi tanpa pemerintah. Oh benar, Pak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan hal ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti yang mereka seketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bu Karno? Karena ini semua bekerja sejak Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana ini? Kami setuju. Semuanya setuju. Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong Pak ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kurir dikirim untuk menyampaikan berita bahwa proklamasi telah tiba. Mereka menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pemansulan diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menyanyikan bendera? Tapi Ibu tidak lain Pak. Kain yang ada hanya kan merah dan putih. Apa nggak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sang-Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang-Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang-Saka Merah Putih. Brilliant. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap kan? Menyusun pidato yang akan Bapak. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Ya Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami sama akan menjalankan dengan baik. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. Alexander Andres Maramis, Raden Mas Haji Omar Syahid, Cokro Aminoto, Oto Iskandar Winata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan sebagainya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah berat 100 tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan ini seiang sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.
Sebelah sana